besar yang disebut dalam sejarah Islam perang Mu'tah atau peristiwa Mu'tah. Allah sampaikan dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tatlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Nanti bisa dicek ya terjemahannya di surat At-Taubah ayat 36. Ada kalimat awal dari ayat ini, inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jadi bulan-bulan Allah sudah menyiapkan bulan itu 12 bulan. Jadi 12 bulan itu bukan ciptaan manusia. 12 bulan yang ada itu adalah ketentuan Allah. Ya, dan alhamdulillah semuanya kan baik itu Masehi maupun Hijriah isinya 12 bulan. Itu Masya Allah. Nah, satu di antara bulan-bulan itu malam hari ini yaitu bulan Jumadal Ula. Di Mu'tah, suatu tempat yang sekarang berada dalam wilayah kekuasaan Yordania. 1396 tahun yang lalu terjadi peristiwa yang dicatat penting dalam sejarah Islam. Kenapa penting? Nah, oke. Awalnya Rasulullah Muhammad SAW mengutus seorang sahabat untuk menyampaikan dakwah, membawa surat dakwah ke penguasa Busrah. Sedangkan Busrah itu berada dalam kekuasaan Romawi Timur atau Bizantium. Ya, kekaisaran Bizantium. Kalau sekarang Amerika lah gitu ya. Jadi penguasanya waktu itu disebut Romawi. Ya, kekuasaan Romawi yang begitu pasukannya kuat, hebat, luas. Agamanya apa? Nasrani. Nasrani atau bahasa kita sekarang Kristen. Nah, itu. Masya Allah. Itulah perang pertama kali antara orang Islam dan orang Kristen, orang Nasrani waktu itu. Ya. Orang Islam, Rasulullah mengutus seorang sahabat, ya. Haris bin Umair diutus membawa surat dakwah. Di tengah perjalanan belum nyampe udah dipenggal, Pak. Udah dibunuh. Nah, dalam perjanjian internasional yang disepakati waktu itu nggak boleh membunuh utusan. Diplomat itu nggak boleh dibunuh. Kalau dibunuh berarti ngajak perang. Belum apa-apa kok udah dibunuh. Belum ngomong, belum apa udah dibunuh. Berarti ngajak perang. Gitu. Ya, peristiwa itu terdengar oleh Rasulullah bersama para sahabat dan para sahabat sedih. Rasulullah juga sangat sedih. Kenapa? Karena yang bunuh ini penguasa terkuat di dunia. Ya, nggak mudah mengalahkan. Kekuasaannya luas, pasukannya terkenal hebat, tidak ada yang bisa mengalahkan Romawi. Waktu itu, Masya Allah. Setelah berunding, bapak-bapak yang dirahmati Allah, disepakati Bismillah perang. Ya, jadi ini. Jadi orang Islam itu tidak selalu menanti. Ya, kenapa? Karena udah dilecehkan ini, sudah dihinakan, sudah dibunuh. Ya, seorang sahabat yang diutus oleh Nabi untuk membawa surat dakwah, pesan dakwah. Dakwah itu kalau diikuti ya silahkan, nggak gitu ya nggak apa-apa gitu. Ini belum nyampe udah dibunuh. Gitu. Akhirnya Rasulullah menyiapkan 3.000 Pak. Ya karena orang Islam kan nggak banyak juga waktu itu. Ya 3.000 pasukan disiapkan untuk pergi ke Mu'tah. Untuk membuat ya keadilan lah gitu. Untuk menuntut keadilan. Bayangkan satu dibunuh, 3.000 pasukan dikirimkan. Sekarang di Palestina Pak, Masya Allah ya, puluhan ratusan ribu dibunuh, nggak ada yang mampu mengirimkan pasukan. Ini kan menyedihkan sekali gitu. Bapak yang dirahmati Allah. Nah,
3.000 pasukan dikirim, dipimpin oleh 3 pemimpin yang ditentukan oleh Rasulullah. Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. 3-tiganya ini memimpin, Pak, bergantian. Kata Rasulullah, kalau pemimpin pertama gugur, ganti kedua, ganti ketiga. Dan 3-tiganya gugur. Saking besarnya. Kenapa besar? Karena pasukan Romawi, pasukan musuh, dikenal dengan sebutan Ghassaniyah. Waktu itu kalau sekarang IDF Israel gitu lagi ya. Ghassaniyah itu mengerahkan 100.000, Pak. Bayangkan, 100.000 pasukan ditambah pasukan koalisi. Kalau sekarang NATO lah gitu ya. Pasukan koalisinya 100.000 juga. Jadi total untuk menghadapi 3.000 pasukan muslim itu ada 200.000. Masya Allah. Gitu. Dan ini berlangsung beberapa hari, Pak. Dan mulainya dalam catatan sejarah tanggal 5 malam ini. Tanggal 5 Jumadal Ula tahun 8 Hijriah. Ya, tepatnya bulan September tahun 629 Masehi. Ya, sekarang Oktober nih. Ya, Masya Allah. Bapak yang dirahmati Allah. Ya pasti kalah. Pasukan muslimin 3.000, pasukan musuh 200.000 yang terlatih dengan senjata yang lengkap, alat lengkap. Menurut persepsi orang waktu itu pasti kalah orang Islam. Masya Allah. Dan buktinya apa? 3 pemimpinnya gugur. Dan setelah gugur muncullah Khalid bin Walid. Ya, yang baru masuk Islam waktu itu ikut perang, dan 3 pimpinannya gugur, dia ambil alih benderanya, kemudian dia menjadi pemimpinnya. Masya Allah. Dan strateginya luar biasa. Terkait dengan pertemuan bulan lalu, harus ada keyakinan yang kuat, ikhtiarnya yang optimal. Nah, ikhtiar optimal ini apa? Dengan strateginya Khalid bin Walid, dengan pasukan yang tersisa, 3.000 itu yang luar biasa, Pak. 3.000 itu dimanage oleh Khalid, diatur sedemikian rupa, strategi yang jitu, yang luar biasa. Salah satunya apa strateginya? Pasukannya yang disebar itu kemudian ditarik, digabung jadi satu, berangkatnya sebelum subuh, karena malam biasanya mereka istirahat kalau dalam perang. Pagi mulai lagi. Ya, jadi nggak boleh nyerang malam-malam gitu. Nah, sebelum subuh udah disiapin pasukan, sampai kemudian berjalan disuruh bawa ranting-ranting kurma atau apa gitu, Pak. Ranting itu dibawa oleh kurang lebih 3.000 pasukan itu, kemudian diseretin di tanah gitu, sehingga bunyinya Masya Allah ngeri, Pak. Yang bawa kuda sambil diseretin ini, kemudian bergerak menuju tempat perang itu. Dan mulai matahari muncul, pasukan yang 200.000 itu melihat dari langit itu bubungan asap yang semakin mendekat ke lokasi. Debu-debunya luar biasa. Mereka langsung geper. Mereka ngira bahwa orang Islam dapat bantuan. Kok gak habis-habis pasukannya? Gitu. Ada terus. Bahkan ini lebih banyak. Kalau lihat debunya luar biasa. Ini pasti ngalahin pasukan kita gitu. Mereka sudah gemeter, langsung disikat itu. Masya Allah. Yang terjadi apa, Pak? Ya, kalah. Pasukan musuh itu mundur, bayangin. Mereka putuskan mundur. Orang Islam akhirnya mundur juga, tapi mereka mundur duluan. Pasukan yang 200.000 dengan korban yang sudah banyak itu, mereka mundur. Terus sahabat bilang, Khalid, gimana kita kejar? Gak usah. Kalau mereka mundur dulu kan berarti kita menang. Gitu ceritanya. Masya Allah. Kenapa? Kalau nguber belum tentu menang ini. Karena kan mereka nggak tahu bahwa pasukan Islam sebenarnya nggak sebanyak yang dipikirkan itu. Ya, akhirnya mereka mundur dan tercatat menang dalam sejarah Islam bahwa Khalid bin Walid memenangkan peperangan itu dengan 3.000 pasukan melawan 200.000, dan yang meninggal cuma 12 orang, Pak. Dari 3.000 itu. Masya Allah. Keyakinan luar biasa. Keyakinan orang Islam luar biasa. Padahal alatnya nggak secanggih mereka, pasukannya nggak sehebat, seterlatih mereka. Gitu. Masya Allah. Bapak yang dirahmati Allah. Setelah pulang, nyampe Madinah, apa yang terjadi?
Rasulullah terharu dan beliau memberikan gelar kepada Khalid bin Walid sebagai Saifullah. Apa Pak? Saifullah. Saifullah itu pedangnya Allah. Ya, kitab sejarah yang sangat terkenal ditulis oleh Ibnu Hisham itu menunjukkan, mengabarkan 12 sahabat yang gugur. Masya Allah, luar biasa. Nah kalau kita dikerahkan mungkin ya nggak tahu apa yang terjadi. Gitu. Keyakinannya luar biasa. Apa pelajarannya? Banyak banget. Pelajaran keyakinan orang Islam itu memang harus dahsyat, harus total. Jangan karena mereka lebih canggih kita geber, nggak boleh. Berani dulu, ya, yakin dulu, kemudian berani, baru maju. Nah, kisah-kisah seperti ini harusnya kita sampaikan Pak kepada anak cucu kita sambil nyantai. Nah, tahu nggak kamu? Dulu ada peristiwa loh. Kalau 3.000 lawan 200.000 itu menang mana? Gitu. Nah, awalnya bisa begitu Pak. Nah, kisah-kisah seperti ini harus dibangkitkan kembali. Dan bukan hanya ini, tapi ini yang sangat legendaris. Ya, Rasulullah masih ada waktu itu dan Khalid bin Walid semenjak itu perang pertama kalinya Khalid menang dan setelah itu Khalid nggak pernah kalah. Masya Allah. Setiap perang yang dipimpin Khalid selalu menang. Makanya beliau disebut dapat gelar Saifullah, pedangnya Allah. Bapak yang dirahmati Allah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana memunculkan ini? Bagaimana memunculkan kalau kita kan udah pada tua, tapi pada generasi-generasi berikutnya ini, anak muda remaja ini untuk bangkit, ya, untuk kemudian punya kekuatan yang dahsyat. Karena peperangan sekarang terus ada. Kita lihat jadi di Palestina, ya, bagaimana anak-anak dibunuh, wanita dibunuh, orang hamil dibunuh, ya. Mereka nggak peduli orang dapat makanannya setelah kumpul rebut makanan dibom, tapi nggak ada pasukan yang membela. Timur Tengah dikabarkan oleh Nabi, ya, salah satu tanda kiamat adalah orang-orang miskin yang berjalan kaki tanpa alas kaki, kemudian mereka berlomba-lomba mendirikan gedung-gedung yang tinggi. Terjadi Pak, terjadi sekarang. Timur Tengah itu dulu miskin. Tahun 70-an itu baru ketemu minyak. Mereka miskin Pak. Lebih kaya Indonesia daripada Arab Saudi dulu Pak. Gitu. Masya Allah. Nah setelah minyaknya ketemu, kemudian dikembangkan, mereka jadi negara kaya yang saking kayanya sampai tidak muncul ghirah, semangat untuk membela tetangganya, membela Islam. Dan mereka bukan kerajaan Islam yang dibayangkan Nabi gitu. Mereka kerajaan Pak, turun temurun. Ya, kalau nggak pernah jadi anaknya raja, nggak akan mungkin jadi raja, jadi pemimpin. Gitu. Maka kalau kita lihat di zaman Rasulullah Muhammad SAW, pengganti Rasulullah bukan anaknya Nabi. Masya Allah. Nah, ini menjadi ilmu bahwa di dalam Islam itu sebenarnya sudah diajarkan, ya, meskipun tidak sama persis, bahwa kepemimpinan itu diberikan pada orang yang terbaik, bukan pada keturunan. Nah kalau keturunan nggak baik ya nggak boleh. Keturunan baik pun ada contohnya. Siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab anaknya digadang-gadang jadi pemimpin. Apa kata Umar? Cukup satu Umar. Loh. Ya, sampai Umarnya mati. Gitu. Itu tegas Pak. Kalau sekarang kan enggak. Ya anaknya ya kasih lah apa jabatan anaknya, mantunya gitu. Gitu. Dan Masya Allah Pak. Jadi makanya orang Islam itu Pak dulu sampai menguasai 2/3 dunia. Itu kenyataan dalam sejarah. Saking hebatnya mereka kembali kepada ajaran Islam. Bagaimana caranya? Tadi yang pertanyaannya bagaimana caranya agar anak cucu kita ini bisa seperti itu, bisa sehebat mereka? Ternyata ya Quran Pak. Quran itu yang membangkitkan itu. Ya, orang-orang Hamas itu Pak, yang di Palestina yang sampai sekarang nggak mampu dikalahkan oleh Amerika sekutunya Israel itu, mereka itu punya pasukan khusus yang syaratnya harus hafal Quran.
hafal Quran, murojaah, makanya ada video mereka murojaah ya di tengah malam mereka. Itu memang kenyataannya seperti itu. Kenyataannya seperti itu. Ada teman saya Pak yang pernah datang ke Hamas gitu. Disuruh wudu dulu. Ya, wudu dulu matanya ditutup ya. Kemudian masuk suruh wudu. Kenapa wudu? Kenapa? Karena ketika masuk wilayah Palestina itu sudah terpantau oleh kamera Israel. Kalau mereka mau dibom, ya biar kalau mati syahid kan. Suruh wudu dulu. Coba, saking begitu setiap tempat di Palestina itu ada pantauan kamera milik Israel. Saking canggihnya itu. Tapi ternyata Hamas tak terkalahkan. Dan mereka kuncinya apa? Dekat dengan Al-Quran. Sekarang aja ini barusan ada berita 300 penghafal Quran baru yang daerah Khan Yunis di daerah situ di wisuda. Di tengah kehancuran begitu Pak. Jadi mereka sama Al-Quran itu deket banget. Apalagi bahasanya bahasa Arab kan. Ngerti gitu loh. Tahu. Dibacakan itu udah langsung paham artinya. Kalau kita harus buka Al-Quran dulu. Buka terjemahan. Atau tanya Mas Google. Artinya apa kira-kira gitu. Jadi bagaimana Pak langkahnya? Langkahnya kita harus deketi Al-Quran. Dan alhamdulillah ya setiap ahad ya di musola kita tercinta ini diingatkan Al-Quran, hadis Nabi gitu. Itu terus. Dan kita nggak boleh berhenti di sini. Kita harus tularkan ke anak-anak kita, cucu-cucu kita, agar semangat Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi sumber energi Pak. Energi. Ya, saya setiap pekan itu ngaji halaqah dan ada kewajiban menghafal Al-Quran gitu. Jadi memang sedikit demi sedikit ayat berapa sekarang suruh ngapalin juz 28 loh. Meskipun sudah ngajar ngaji disuruh ngapalin juga Pak. Ya, terus nanti ngapalin berapa, ngapalin lagi sampai kapan? Sampai maut menjemput kita. Ya. Dan enaknya sekarang apa? Ngapalin sambil lihat terjemahannya dulu. Jadi enak gitu. Pas ngapalin enak. Nah, apalagi tahu dikit-dikit bahasa Arab, tambah enak lagi. Bapak yang dirahmati Allah, meskipun kita sulit menghafal nggak apa-apa, yang penting usaha. Kenapa? Karena bacaan kita berkali-kali itu pahalanya juga berlipat-lipat, gitu ya. Jadi, masya Allah, mari kita dukung anak-anak kita arahkan untuk dekat dengan Al-Quran. Dan masya Allah, isinya luar biasa dahsyat. Kita akan kupas sedikit demi sedikit pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Ini tepat tanggal 5 Jumadal Ula ini ada peristiwa Mu'tah yang patut kita bangga sebagai orang Islam. 3.000 mengalahkan 200.000 dan pelajarannya adalah dekat kembali kepada Al-Quran, yakin akan pertolongan Allah, berani menghadapi tantangan, dan dunia ini adalah tempat kita untuk berjuang, mendapatkan kebahagiaan di dunia, insya Allah juga di akhirat akan ditempatkan di surganya Allah. Jazakumullah, terima kasih, semoga Allah merahmati kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah.